Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusuf dengan NIM 222222003 semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan media sosial terhadap akhlak sosial siswa di SMP Negeri 9 Kendari. Baik, yang pertama itu bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah sangat membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi tersebut melahirkan berbagai bentuk media baru yang memudahkan manusia dalam berinteraksi dan memperoleh informasi. Nah, salah satunya itu adalah media sosial. Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang sangat populer dan digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama. Keberadaan media sosial secara tidak langsung telah membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sosial penggunanya. Media sosial seperti WA, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube kini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi juga, tetapi juga sebagai sarana hiburan. Dan yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana penggunaan media sosial pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari. Yang kedua, bagaimana kondisi akhlak sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri Kendari. Dan yang ketiga, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap akhlak sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam penelitian ini adalah ada 3 macam juga. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media sosial pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kondisi akhlak sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap akhlak sosial siswa kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian saya itu ada 2, yang dimana yang pertama itu ada manfaat teoretis dan yang kedua ada manfaat praktis. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi operasional. Di sini definisi operasional saya itu ada 2. Yang pertama itu penggunaan media sosial variabel X. Adapun indikator penggunaan media sosial itu yang pertama intensitas penggunaan media sosial, yang kedua frekuensi penggunaan media sosial per hari, yang ketiga durasi penggunaan media sosial, yang keempat tujuan penggunaan media sosial seperti hiburan, komunikasi, informasi, dan pembelajaran. Nah, adapun definisi operasional yang kedua itu yaitu akhlak sosial variabel Y. Adapun indikator penggunaan akhlak sosial itu yang pertama sopan santun dalam komunikasi, yang kedua sikap menghormati guru dan teman, yang ketiga kejujuran dalam pergaulan, yang keempat tanggung jawab sebagai pelajar, dan yang terakhir kepedulian sosial terhadap sesama. Nah, yang selanjutnya itu ada bab 2 kajian teori, di mana bab 2 saya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu pengertian yang pertama itu media sosial. Nah,
Media sosial merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat pada era globalisasi saat ini. Media sosial juga hadir sebagai sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk jaringan sosial secara luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk di kalangan peserta didik usia sekolah menengah pertama. Secara etimologis, media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media berarti perantara atau alat penyampai pesan, sedangkan sosial berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk membangun hubungan sosial melalui teknologi. Yang selanjutnya ada akhlak sosial. Nah, akhlak merujuk pada bahasa Arab yang berasal dari bentuk jamak kata khuluq yang mengacu pada arti sifat, perilaku, atau karakter. Kata akhlak berasal dari kata khalaqa yang berarti proses menciptakan dan berkaitan dengan kata-kata khalik atau pencipta, makhluk atau yang diciptakan, dan khalaq atau penciptaan. Dari persamaan kata-kata tersebut memberikan pengertian bahwa akhlak memiliki keterkaitan antara sang pencipta dengan yang diciptakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat-sifat moral, perilaku, atau karakter manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap akhlak sosial. Media sosial merupakan salah satu faktor lingkungan modern yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan akhlak sosial peserta didik, khususnya pada usia remaja awal seperti siswa sekolah menengah pertama. Integritas penggunaan media sosial yang tinggi menjadikan platform digital tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai, sikap, dan perilaku sosial. Akhlak sosial peserta didik mencerminkan bagaimana mereka bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dengan karakteristiknya yang interaktif, terbuka, dan cepat dalam menyebarkan informasi mampu membentuk pola interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, media sosial sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas akhlak sosial peserta didik. Yang selanjutnya itu penelitian relevan. Nah, di sini penelitian relevan saya itu ada 4 macam yang saya ambil, yang dimana yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMP, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan perilaku sosial siswa. Hasil ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, maka semakin besar kecenderungan menurunnya sikap sopan santun dan kepedulian sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penelitian oleh Sari tahun 2021 yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2021 dengan judul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Akhlak Sosial Peserta Didik. Yang keempat, penelitian oleh Putri tahun 2022 dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Sopan Santun Siswa Sekolah Menengah Pertama. Dan yang kelima, ada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2022 dengan judul Peran Media Sosial dalam Pembentukan Karakter dan Akhlak Remaja. Yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan suatu representasi konseptual yang menggambarkan hubungan variabel penggunaan media sosial dengan akhlak sosial peserta didik di SMP Negeri 9 Kendari secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan landasan teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga mampu memberikan arah dan penjelasan yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji.
Penggunaan media sosial sebagai variabel independen dalam penelitian ini dipahami sebagai intensitas, frekuensi, serta cara peserta didik memanfaatkan media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berpotensi memengaruhi perilaku sosial peserta didik, seperti menurunnya sikap sopan santun, kurangnya empati, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta munculnya perilaku individualitas. Yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Nah, yang dimana hipotesis itu merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian relevan yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Berdasarkan kajian teori tentang media sosial, akhlak sosial peserta didik, serta pengaruh media sosial terhadap pembentukan akhlak sosial, dapat dipahami bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi sikap dan perilaku sosial peserta didik. Intensitas penggunaan media sosial, jenis media sosial yang digunakan serta konten yang diakses oleh peserta didik berpotensi memengaruhi kualitas akhlak sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada bab 3 metode penelitian. Nah, metode penelitian itu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengisian angket oleh responden. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian korelasional dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel, yaitu penggunaan media sosial sebagai variabel bebas atau X dan akhlak sosial peserta didik sebagai variabel terikat atau variabel Y. Dan yang kedua itu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas yang pertama data primer dan yang kedua itu data sekunder. Yang selanjutnya variabel dan indikator. Nah, variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel X penggunaan media sosial, dan yang kedua itu variabel terikat atau akhlak sosial. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, yang pertama populasi penelitian. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Yang kedua itu ada sampel penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan apabila peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi secara menyeluruh, baik karena keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada dokumentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada tahap pengolahan data, yang kedua itu ada tabulasi data. Yang selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Yang ketiga ada uji prasyarat analisis, dan yang selanjutnya ada analisis korelasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video ini mengenai proposal penelitian saya. Mungkin sekian dari saya ucapkan dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.